Konsep kedua ini akan membahas tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal parlementer. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Perkenalkan, nama saya Nafani Syarafatin. Saya Ali. Perkenalkan, nama saya Awi Putri Pengarani. Saya Uswatun Hasanah. Saya Karani Saputi. Dari itu pembahasan dari kelompok kami yang pertama adalah pemikiran ekonomi nasional. Yang dibacakan oleh Melani. Pemikiran ekonomi pada 1950 pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian keuangan menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan adalah berakarnya perekonomian kolonial suku barat. Ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian banyak pekerjaan oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok FDI. Perkembangan dan pembangunan ekonomi dilakukan oleh Leo Harisumo. Dia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi yang baru. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus segera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi karena pengusaha pribumi semuanya sebuah lemah. Selanjutnya ada program-program. Gagasan Sumitra dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud perencanaan rencana emergensi perekonomian atau RUP. Program ini mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi serta membuka kesempatan bagi para pedagang perlindungan pemerintah. Sayangnya, dalam pelaksanaan muncul masalah karena dalam pelaksanaan program Benteng terjadi pertimbangan politik. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam program Benteng lamban menjadi dewasa. Bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintahan tersebut untuk mencari keuntungan yang cepat dengan menjual lisensi impor yang memilikinya kepada pengusaha impor yang sesungguhnya yang kebanyakan berasal dari China. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi adalah gerakan ASAR. Gerakan ASAR adalah memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan usaha asing. Ternyata kebijakan pemerintahan ini memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengusahaan terhadap tokoh-tokoh dan harta benda milik masyarakat Cina. Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya adalah sistem ekonomi. Setelah Indonesia mendapatkan kedaulatannya, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dari kesepakatan KMB. Permasalahan yang dihadapi Indonesia ada dua, yaitu pertama, permasalahan jangka pendek terjadi peningkatan jumlah mata uang yang beredar di Indonesia dan biaya hidupnya tinggi. Yang kedua, permasalahan jangka panjang terjadi pertambahan penduduk dengan tingkat hidup yang rendah sebagai konsekuensi dari pengakuan kedaulatan Indonesia. Namun hal ini dapat dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor dan impor barang. Lalu ada kelemahan ekonomi Indonesia. Yang pertama, ada tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Kedua, pengeluaran pemerintah tidak stabil karena situasi politik yang mengakibatkan angka defisit semakin meningkat. Lalu ada kelemahan yang ketiga, pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Lalu ada kelemahan yang keempat, politik keuangan Indonesia tidak dirancang oleh pemerintah sendiri, tapi oleh Belanda. Hal ini membuat kebijakan pemerintah melaksanakan industrialisasi. Upaya-upaya pada masa pemerintah kabinet Burhanuddin Harap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan menuding masalah finansial ekonomi atau BEK. Kunjungan ini dilakukan tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan dinaikkan kehidupan Indonesia terhadap pemerintah Belanda. 1. SA pembatalan persetujuan S1 KMB.
B. Menghubungkan Unit Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. C. Membuat Binek didasarkan atas undang-undang nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun usul itu tidak terima oleh pemerintah Belanda sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Binek dengan membubarkan Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari Goblok buat kijan dongok. Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancangan Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang Biro ini dipimpin oleh Insinyur Juanda. Biro ini kemudian merancang rencana program pembangunan 5 tahun (RPLT) yang rancangannya kemudian disetujui oleh parlemen. Namun karena berbagai faktor baik faktor eksternal maupun internal, RPLT sangat berat untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya memunculkan pemberontakan yang dalam penuntasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya prosentasi defisit anggaran pemerintah. Saya mau nanya, di kelemahan ekonomi Indonesia, itu kan kelemahan keempat, politik keuangan Indonesia tidak dirancang oleh pemerintah sendiri, tapi oleh Belanda. Hal ini membuat kebijakan pemerintah melakukan industrialisasi. Industrialisasi itu apa sih? Saya pengen nanya, jadi pertanyaannya itu bagaimana upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, sedangkan tuh di kelemahan 3 itu kan pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Jadi peran pemerintahnya itu apa? Nah, di sini saya mau nanya, apa sih dampak dari ekonomi liberal dan apakah sampai sekarang masih ada negara yang menerapkan ekonomi tersebut? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Raya. Apa sih industrialisasi itu? Jadi industrialisasi itu dikenal dengan rencana Sumitro. Jadi sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Saya Aulia, izin dari Syifa. Jadi upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal ialah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit negara. Sehingga pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiran Negara mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah gunting Syafruddin. Jawabannya itu dampak pelaksanaan liberalisasi ekonomi bagi kehidupan rakyat Indonesia adalah rakyat tambahan menderita dan tidak menjadikan rakyat Indonesia lebih sejahtera. Contohnya itu terjadi krisis perkebunan karena merosot harga kopi dan perkembangan tanaman, perdagangan juga mulai anjlok. Jadi kesimpulan dari materi perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal parlementer, pemerintah Indonesia telah melakukan program-program, usaha-usaha dan upaya-upaya. Tetapi perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya memunculkan pemberontakan yang dalam penumpasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya presentasi defisit anggaran pemerintah. Terima kasih Pak Haris sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.